selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang di bulan ini ada yang diam-diam merindukanmu. Siapakah dia ya? Tentunya untuk zodiak Leo. Oke, buat para Leo, mari kita cek siapa sih yang merindukan Leo di bulan April ini ya. Jadi ini kan kita udah melewati April, udah di penghujung April juga, udah mau ke akhir lah, udah masuk minggu terakhir gitu ya. Mari kita lihat di sini Leo ya, di sepanjang April yang sudah berjalan ini kira-kira siapakah manusianya yang diam-diam merindukan kamu saat ini? Siapakah dia ya? Kalau gitu coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya para Leo di sini Leo. Sekali lagi. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget. Silahkan saja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah itu jangan galau-galau sendiri. Karena apa? Karena personal reading itu murah, nggak mahal. Jadi jangan takut buat personal reading teman-teman ya. Oke, langsung aja di nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Oke, buat para Leo langsung aja. Mari kita cek di bulan April ini. Adakah manusianya yang merindukan para Leo, Kak? Oke, kita mulai di kartu yang pertama ya. Yang merindukan Leo di bulan April ini. April lagi, aduh sorry, belibet banget, habis makan aku. Baik, energi utama si perindu ya. Di kartu pertama kita akan cek energi utama si perindu, Leo. Aku melihat energi utama si perindu ini. Dia ini seseorang yang selalu beruntung ya, dalam hal keuangan, dalam hal finansial ya. Soal keuangan itu selalu beruntung. Soal apa lagi ya, pokoknya soal yang cuan-cuan lah gitu ya. Selalu ada kesempatan ya, rezeki dia itu bagus, keuangan dia bagus, keadaan dia juga mapan ya. Energi utamanya di sini kental banget gitu, kental banget soal koin ya. Terus yang kedua, identitas dia. Siapa nih orang, Kak? Dia adalah seseorang yang pernah menyayangimu, pernah sayang banget bahkan sama kamu. Manusia nggak tuh, seseorang yang bahkan pernah kayak apa ya, menasehati kamu, seseorang yang bahkan di sini pernah kayak mengarahkan kamu gitu loh untuk jadi orang baik, untuk jadi orang benar gitu. Itu dia identitas dia seseorang yang sebelumnya memang pernah sangat menyayangi kamu. Terus di kartu yang ketiga, hubungan kalian dulu itu apa? Nah ini hubungan kalian dulu yang aku lihat, kalian ini pernah deket ya, pernah deket aja. Dia masuk kategori seseorang yang baru di dalam kehidupan kamu dulunya Leo. Kalau sekarang tuh udah orang lama lah ya. Dulu dia pas baru-baru deket sama kamu di sini kayak mungkin langsung apa ya, bukan mungkin, caranya kali ya, caranya tuh kayak dia langsung menunjukkan rasa sayangnya ke kamu. Dengan namanya orang sayang kan biasanya kasih nasihat, kasih saran yang bagus, mengarahkan kepada hal-hal yang baik gitu ya, yang bagus-bagus aja. Nah ini oke, hubungan kalian dulu tuh pernah sedekat itu, cuman yang aku lihat belum yang kayak sampai pacaran juga ya, baru tahap di awal PDKT gitu. Terus di kartu yang keempat, kenapa dia diam saat ini ya? Kenapa dia nggak mendekati Leo? Kenapa dia nggak komunikasi sama Leo gitu ya? Kenapa dia nggak yang cari Leo? Di kartu yang keempat ini kenapa dia diam? Aku lihat karena memang di sini dia itu kenapa diam, satu ya, di satu posisi dia kalau seandainya dia ngomong, dia komunikasi sama kamu, dia takut itu semua malah hanya akan menimbulkan konflik baru ya di dalam kehidupan kalian masing-masingnya ya. Apalagi kalau posisinya mungkin Leonya udah punya pasangan atau dianya udah punya pasangan di sini, jadi dia nggak ingin gitu loh, posisinya dia itu menjadi pengacau dalam hubungan masing-masing kayak gitu ya. Makanya hanya bisa kangen-kangen doang. Terus yang kelima di sini, perasaan dia sekarang ke Leo itu seperti apa, Kak? Nah ini perasaan dia terhadap Leo ya. Sesungguhnya aku lihat perasaan dia terhadap Leo tuh, dia adalah seseorang yang selalu menunggu Leo. Jadi mau Leo ini udah
punya pasangan kek, mau dia juga udah punya pasangan, mau Leo ini cintanya bangetnya sama orang lain, cinta bangetnya, mau Leo ini sekarang sebagai apapun kehidupannya, dia tetap nungguin kamu. Dia merasa bahwa aku sayang ya, tapi entah kenapa nggak jadi dulu hubungan kalian gitu ya, hanya sebatas PDKT doang. Mungkin Leonya jatuh cinta sama yang lain. Tapi Leo percayalah, ini orang ini sampai sekarang masih kangen sama kamu ya. Perasaan dia terhadap kamu, dia selalu merasa kayak ada, dia tuh walaupun dulu kalian PDKT doang nih batasnya, tapi dia selalu merasa kayak punya koneksi sama kamu ya. Kayak iya, kita tuh punya koneksi, kita tuh punya hal-hal yang pokoknya di sini spesial dulunya, seperti itu. Dan dia selalu menunggu kamu. Kalau ya, mungkin kamu nantinya menjadi single, atau kalau juga kalau kamunya single, kalau dianya menjadi kalau kamunya udah single, kalau dianya yang tiba-tiba menjadi single gitu ya, dan dia bisa langsung ke kamu gitu. Tapi makanya di sini dalam fase yang menunggu gitu, kayak menunggu waktu, menunggu takdir, kapan kita akan berjodoh kayak gitu ya. Jadi ini orang betah banget, tahan banget gitu demi kamu, bahkan dia rela gitu ya, capek-capek nunggu di sini. Oke. Terus di kartu yang ke-6, apakah dia mengawasi kamu selama ini? Tidak, dia tidak mengawasi kamu. Natural aja. Kalau ketemu ya ketemu, mungkin say hello juga. Kalau nggak ketemu ya udah. Tapi rasa rindu itu ada, ya. Rasa kangen itu ada. Ya gimana ya? Seperti yang biasa orang katakan lah ya. Namanya perasaan itu sulit ya buat dihapuskan, meskipun terkadang kita udah lupa bahkan sama orangnya gitu ya untuk sekian waktu gitu ya. Tapi terkadang ada momen-momen dimana tiba-tiba kayak, ih aku kangen nih sama si A contohnya, sama si B contohnya. Jadi tanpa perlu mengawasi, nih orang pun bisa kangen aja sama kamu gitu ya. Oke, dia nggak mengawasi kamu, kalaupun ketemu ya natural aja ketemunya, bukan yang disengaja, bukan yang dia curi-curi waktu. Tidak, dia bukan orang yang seperti itu, karena dia juga sibuk dengan pekerjaannya ya. Terus di kartu yang ke-7, niat tersembunyi dia terhadap Leo itu apa nih? Niat tersembunyi dia adalah sebenarnya untuk bisa apa ya, niat tersembunyi dia tuh kayak untuk bisa bebas ya, bebas untuk bisa berhubungan dengan kamu ya, mungkin tanpa adanya pasangan nantinya masing-masingnya. Jadi kan bebas, kayak enggak yang takut pasangan ketahuan marah gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir mikirin ini pasangan orang ya. Makanya dia menunggu kamu single, tak menunggu dia single juga. Di sini bisa ya, bisa vice versa, bisa terbolak-balik, bisa dua-duanya potensinya. Jadi aku melihat dia ini memang niat tersembunyinya adalah ini semua juga tentang gairah ya. Ini orang sayang sama kamu, udah bergairah juga sama kamu Leo. Oke. Terus di kartu yang ke-8, kemungkinan aksi ya. Kemungkinan aksi, adakah mungkin dia itu muncul ya di kehidupannya Leo? Sangat mungkin. Kenapa? Karena Leo adalah salah satu yang dia harapkan gitu lah di dalam kehidupannya gitu. Mungkin untuk memiliki pasangan untuk memiliki seorang pasangan seperti Leo. Ya kita sama-sama tahu ya, Leo itu perhatian, penyayang. Kalau udah sayang dan cinta sama seseorang tuh so sweet banget kayak gitu. Jadi siapa yang nggak pengen gitu. Dan di sini kemungkinannya ya dia akan terus berharap sama kamu. Kemungkinan aksinya adalah untuk mewujudkan harapannya gitu ya, saat kesempatan muncul, karena dia menunggu momen yang tepat. Dia menunggu waktunya dia untuk ke kamu. Kapan nih takdirnya aku ke Leo? Aku nunggu aja lah, pasti ada tuh takdirnya gitu. Di kartu yang ke-9, pesan untuk kamu apa Leo? Ini pesan untuk kamu ya. Teruslah menjadi seorang Leo yang fokus sama kesuksesanmu gitu. Kalaupun ada yang merindukanmu, terlepas dari apakah kamu single ataupun kamu tidak single ya, utamanya fokus kepada hal-hal yang ingin kamu gapai dulu. Ambisi, cita-cita gitu ya.
Jangan terpecah hanya gara-gara ini. Toh jodoh tidak akan kemana ya. Terus di kartu yang ke-10 kesimpulannya buat Leo adalah ini adalah orang yang jaraknya cukup jauh dari kamu saat ini, tapi dia masih menyayangi kamu dan masih kangen sama kamu. Oke? Dan di sini kalau untuk zodiaknya orang itu apakah energi paling kuat ya? Ada Cancer dan Aquarius, itu aja. Oke? Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Leo.